Shalom, 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 haleluya, selamat pagi, puji Tuhan. Satu hari lagi Tuhan berikan untuk kita hari ini, Selasa 25 Oktober tahun 2022. Sungguh ini adalah sebuah anugerah yang patut kita syukuri dan jalani dengan penuh tanggung jawab di hadapan Tuhan. Amin. Seperti Tuhan sudah menyertai dan memberkati tidur malam kita, maka percayalah juga bahwa di sepanjang hari ini Tuhan pasti akan menyertai dan memberkati kita juga. Dan hari ini sebelum kita lebih jauh melakukan semua kegiatan kita, mari kita sama-sama melanjutkan pembacaan Alkitab satu hari satu pasal dari pembacaan 12 hari bersama Daniel, dan berharap renungan ini menjadi sebuah kesempatan di mana Tuhan dapat berbicara kepada Anda secara pribadi. Puji Tuhan, hari ini kita telah berada di hari yang ke-8. Maka kita akan membaca kitab Daniel pasal yang ke-8 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-27. Judul renungan kita hari ini, berusaha mencari makna di balik peristiwa. Sebagai pengantar renungan hari ini, saya akan coba bacakan untuk kita ayat ke-15 sampai dengan ayat yang ke-16. Sedang aku Daniel melihat penglihatan itu dan berusaha memahaminya, maka tampaklah seorang berdiri di depanku yang rupanya seperti seorang laki-laki. Dan aku mendengar dari tengah sungai Ulai itu suara manusia yang berseru, Gabriel, buatlah orang ini memahami penglihatan itu. Dalam mimpinya, Daniel mendapatkan penglihatan yang aneh dan membingungkan. Ia melihat domba jantan yang dihancurkan oleh kambing jantan. Ia berupaya untuk memahami dengan akal budinya, namun semua itu sia-sia. Ia pun bertanya kepada Allah yang adalah sumber segala pengetahuan dan hikmat. Harapannya terwujud ketika di hadapannya muncul seorang dengan rupa laki-laki. Ternyata, lelaki itu adalah seorang malaikat yang bernama Gabriel. Nama Gabriel berarti Allah itu perkasa. Penjelasan Gabriel tentang penglihatan itu membuat Daniel sungguh terkejut. Sebab apa yang dilihatnya dalam mimpinya adalah peristiwa akhir zaman. Tanpa disadari, Daniel jatuh pingsan dengan posisi tertelungkup ke tanah. Dengan segera malaikat Allah menyadarkan Daniel dan membantunya untuk berdiri supaya bisa mendengarkan penjelasan hingga tuntas. Inti penjelasannya adalah menjelang akhir zaman akan timbul pertikaian antara bangsa. Dalam kondisi yang kacau akan muncul seorang penguasa yang zalim dan licik. Ia memakai akal bulusnya untuk menghasut dan menghancurkan lawan politiknya agar kekuasaannya menjadi semakin besar. Tak segan-segan ia menganiaya dan membinasakan orang-orang kudus Allah. Malaikat Gabriel pun menyampaikan pesan kepada Daniel agar menyembunyikan penglihatan tersebut, karena hal tersebut menyangkut rahasia akhir zaman. Merahasiakan sebuah penglihatan bukan hal yang mudah, sebab menyimpan rahasia yang besar seperti itu menjadi beban yang menguras tenaga dan melelahkan hati tentunya. Dan tidak heran kalau kondisi fisik Daniel menjadi lemah dan ia jatuh sakit selama beberapa hari lamanya. Sidang jemaat Tuhan, mencari makna atas sebuah peristiwa dalam hidup terkadang sangat melelahkan. Namun saat mengalami kondisi seperti itu, kita membutuhkan dukungan orang lain dan tentunya membutuhkan kekuatan dari Allah. Carilah Tuhan, maka Ia akan menghadirkan seseorang untuk membantu kita untuk mencari makna dari sebuah peristiwa yang sedang kita hadapi. Percayalah, jika setiap peristiwa yang terjadi dalam hidup kita tidaklah terjadi secara kebetulan. Semuanya memiliki makna, semuanya memiliki arti. Karena itu, cari Tuhan, maka Tuhan akan menunjukkan dan memberitahukan makna dari setiap peristiwa yang terjadi dalam diri kita. Sumber kekuatan, sumber hikmat, dan sumber segala-galanya hanyalah Tuhan yang kita kenal di dalam nama Yesus. Terpujilah nama Tuhan. Diberkatilah kita sepanjang hari ini, digenapi firman yang telah berjanji bahwa apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita dibuatnya berhasil. Dan kemanapun kaki kanan kaki kiri kita melangkah, karena kita telah menyerahkan diri kita sepenuhnya ke dalam tangan pimpinan Tuhan, maka percayalah di sana kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Doaku terus bagi seluruh sedang jemaat Tuhan, kiranya kasih karunia Allah melimpahi dalam hidupmu. Dan bagi sedang jemaat Tuhan yang sakit secara fisik atau mungkin ada keluargamu yang sakit secara fisik, dengarkanlah bahwa di dalam nama Yesus sembuhlah sesuai dengan takaran imanmu. Diberkatilah kita bersama dengan orang-orang yang kita kasihi, serta bersama dengan orang-orang yang kita cintai dimanapun mereka berada. Terpujilah nama Tuhan. Shalom.